Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang laporan keuangan. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan nama anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Nafiah Abiana, Firda Andin Cahyani, Melisa Alifani Syahidah, dan Vika Nurdiana. Subbab materi yang akan kita bahas yaitu pengertian, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online memberikan definisi laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan. Pembukuan merupakan pencatatan semua transaksi keuangan yang dilakukan sepanjang periode dalam perusahaan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari penyusutan laporan keuangan menurut PSAK 1 dapat tercapai apabila di dalam laporan keuangan menyajikan informasi terkait perusahaan yang meliputi 1. Aset, kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, yang kelima kontribusi yang diterima dan disetor pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, yang keenam arus kas, dan yang ketujuh adalah informasi lain yang terdapat pada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan juga memiliki karakteristik umum yang menurut PSAK 1 yang diupdate pada Januari 2021 terdapat 8 karakteristik umum, yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, selanjutnya kelangsungan usaha, yang ketiga dasar akrual, yang keempat materialitas dan penggabungan, yang kelima saling hapus, yang keenam frekuensi pelaporan, yang ketujuh informasi komparatif, dan yang kedelapan adalah konsisten penyajian. Yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan penyesuaian nama dari laporan keuangan yang sebelumnya sering disebut dengan nama neraca yang dalam IFRS disebut dengan Statement of Financial Position. Akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan, yang pertama ada aset tetap, yang kedua properti investasi, yang ketiga aset tak berwujud, yang keempat aset keuangan, yang kelima investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yang keenam aset biologis, yang ketujuh persediaan, 8 piutang usaha dan piutang lain, ke-9 kas dan setara kas, 10 total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, yang ke-11 yaitu utang usaha dan utang lain, ke-12 provisi, ke-13 liabilitas keuangan, yang ke-14 liabilitas dan aset untuk pajak ini, yang ke-15 liabilitas dan aset pajak tangguhan, ke-16 liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai aset untuk dijual. Yang ke-17 kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan yang terakhir adalah modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat disajikan dalam dua cara, yaitu yang pertama, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif bersambung dalam satu laporan tunggal. Yang kedua, laporan laba rugi tersendiri dan laporan komprehensif tersendiri. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas dari awal sampai akhir periode pelaporan yang tersaji menunjukkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode tersebut. Laporan perubahan modal menyajikan informasi terkait yang pertama, laba rugi, yang kedua, penghasilan komprehensif lain, yang ketiga, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan arus kas menggunakan metode pencatatan dengan dasar kas dan bukan metode akrual. Elemen utama dalam laporan arus kas ini adalah kas dan setara kas, di mana setara kas adalah instrumen yang dapat segera cairkan menjadi kas tanpa resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Terdapat juga transaksi non-kas dalam laporan arus kas, di mana yang dimaksud dengan transaksi non-kas atau bukan kas ini adalah transaksi yang meningkatkan nilai aset secara material bagi perusahaan, tapi tidak mengeluarkan kas dalam memperoleh aset tersebut. Dalam menyajikan laporan arus kas, terdapat dua pilihan metode penyajian, yaitu metode langsung, merupakan menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto untuk diungkapkan, dan yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu menyajikan laba atau rugi perusahaan dengan melakukan koreksi pengaruh transaksi yang memiliki sifat non-kas atau bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan akun penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan arus kas, investasi atau pendanaan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan hal berikut. Yang pertama, informasi terkait dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan secara spesifik. Yang kedua, informasi yang diisyaratkan oleh SAK namun belum tersaji pada 4 laporan keuangan sebelumnya. Yang terakhir, informasi yang belum disajikan di dalam 4 laporan keuangan sebelumnya, namun informasi tersebut relevan untuk dapat memahami laporan keuangan secara utuh. Salah satunya adalah dalam perusahaan terdapat kontingensi yang material bagi perusahaan, maka akan disajikan dalam CALK ini. Sistematis penyusunan laporan ini diharapkan mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangan yang ada sebelumnya.